Ya, hingga Rabu pagi hujan masih turun di kawasan Gempa bumi yang terjadi di barat daya Sinabang, Aceh. Korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih terus dilakukan. Negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Hai Indonesiaku, apa kabar? Tidak perlu kau jawab, semua tahu jawabannya. Indonesiaku, bahkan dunia, sungguh tidak baik-baik saja. Banyak musibah yang datang melanda silih berganti. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi anak gunung Krakatau. Bahkan belum habis dengan semua itu, sudah muncul masalah baru. Ya, dia yang hadir dan menjelma menjadi momok menakutkan bagi dunia. Bahkan wujudnya yang tak kasat mata, mampu memporak-porandakan dunia yang luas ini. Dia yang memakan banyak korban. Dia yang tak diharapkan kehadirannya. Dia musuh kita bersama. Cepat atau lambat dia akan menjelajahi dan menjamah seluruh penjuru dunia. Benar saja, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menerima kenyataan bahwa dia telah sampai dan mendarat dengan selamat di negeri 1000 pulau ini, Indonesia kita tercinta. Beratus-ratus orang yang tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi, bahkan belum sempat membaca keadaan, harus direnggut nyawanya oleh makhluk yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hingga 25 April 2020, kasus corona sudah mencapai angka 8.607 orang. 1.045 orang diantaranya berhasil sembuh. 720 orang harus meninggalkan kita. Dan yang lainnya masih terus berusaha untuk sembuh dan bisa kembali bersama keluarganya. Mereka ini tidak berjuang sendirian. Ada para tenaga medis yang rela berkorban siang dan malamnya dihabiskan dengan pengabdian terbaiknya untuk menemani perjuangan mereka. Mirisnya, ketersediaan masker dan alat pelindung diri semakin menipis karena kepanikan yang kita alami tidak sesuai dengan porsinya. Padahal, para tenaga medis adalah kelompok yang sangat rentan terkena virus corona ini. Tidak hanya itu, tidak semua kelompok bisa bekerja dari rumah. Ada orang-orang yang masih harus keluar rumah, membahayakan dirinya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sekarang, kita dihadapkan dengan pilihan berdiam diri, menyerah dan berputus asa, atau justru bangkit, bergerak dan menyalakan asa. Saya yakin Indonesia bisa lawan corona. Kita bisa lawan corona. Asalkan kita bersama, asalkan kita mau bekerja sama. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Ini juga bukan waktunya untuk meluapkan emosi. Ini adalah saatnya kita untuk mengambil peranan dan mulai melakukan aksi. Sederhananya, kita bisa menaati kebijakan yang telah pemerintah buat. Apa salahnya untuk mengalah pada ego kita sendiri? Lihatlah saudara-saudaramu di negeri kita tercinta ini. Harus direnggut paksa nyawanya. Bahkan, di saat-saat terakhirnya tidak ada sanak keluarganya yang boleh mendampingi. Apakah hati ini tidak sedikit pun tersentuh melihat perjuangan yang dilakukan para tenaga medis di garda terdepan? Mereka yang rela meninggalkan keluarganya demi kita. Mereka sama takutnya seperti kita. Bahkan rasa takutnya berkali-kali lipat dibanding kita karena mereka lebih berpotensi untuk menularkan virus ini kepada keluarga terdekatnya. Lantas,
Apa balasan kita untuk perjuangan yang telah mereka lakukan? Bahkan, tidak sedikit dari kita yang meremehkan hal ini. Kebijakannya hanya dianggap angin lalu. Teman, jangan kau anggap bahwa dirimu lah yang paling menderita atas kejadian ini. Jangan kau pikir hanya kau saja yang merasa bosan berada di rumah. Semua merasakannya. Tapi, apalah daya kita saat ini? Hanya bisa menunggu hingga waktu yang belum pasti. Membantu untuk memutus mata rantai penyebaran dengan tetap di rumah saja. Berdoa dan terus berdoa kepada Sang Pencipta agar Dia yang selama ini meresahkan cepat kembali kepadanya. Doaku untuk negeri indah ini. Tetap kuatlah kau tanah airku. Sehatlah negeriku. Pulihlah Indonesiaku.